capaian triwulan sampai dengan triwulan 3. Dari target 397.000 ton beras, kita sudah tercapai di angka 70,79%. Selamat pagi, Dulur Ponorogo. Senang sekali pagi ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Bapak Masun SPT MPMA Mekdev. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Sehat ya? Alhamdulillah, Bapak sehat selalu. Alhamdulillah, sehat. Okay. Pak, ini kan sudah di penghujung tahun 2022 ya. Mungkin bisa diceritakan capaian-capaian yang sudah ini di Dinas Pertanian ini seperti apa selama tahun 2022? Oke. Ya, terima kasih. Saya akan coba jelaskan pertama dari aspek program dulu, baru nanti dampaknya apa. Yang pertama ada program irigasi berupa rehabilitasi jaringan irigasi, kemudian ada IATD, irigasi air tanah dalam, yang masuk di program prioritas di RPJMD. Untuk sumur dalam atau IATD ada di 90 titik, insya Allah progres semua. Kalaupun ada kendala, keterlambatan hanya 3,3%, yang lainnya sudah rampung. Dan kemudian di RJIT insya Allah semuanya sudah selesai di 5 titik. Nah, dampaknya meskipun ini akumulasi terhadap semua pembangunan irigasi, termasuk irigasi tahun-tahun sebelumnya, adalah meningkatkan lahan-lahan yang dulu kategori kering, kategori tegalan, sekarang bisa menjadi masuk secara sistem, secara fungsi bisa menjadi sawah. Karena bisa pengairan secara teknis bagus. Jadi ada penambahan betul. Lahan. Dilihat dari hasil survei kami, tahun ini kita ada survei pemetaan lahan untuk kepentingan LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kalau berdasarkan keputusan Menteri ATR tahun 2019 terkait dengan lahan bagus sawah, itu total sawah kita ada di angka 34.900 hektar ya. Kemudian hasil pemetaan terakhir menunjukkan angka 35.600 sekian hektar. Jadi ada penambahan di angka 660-an hektar. Itu adalah dampak akumulatif dari pembangunan di sektor irigasi, termasuk IATD dan RJIT. Itu penambahannya. Mudah-mudahan dengan penambahan ini bisa mendukung konsep ketahanan pangan kita, yaitu ketersediaan pangan, baik beras, jagung, kedelai, dan seterusnya. Nah, sekarang saya bicara terkait dengan beras. Kita belum bisa menentukan berapa produksi tahun 2022 karena memang sekarang masih di bulan Desember belum berakhir. Tapi paling tidak saya hanya bisa melihat dari capaian triwulan sampai dengan triwulan 3. Dari target 397.000 ton beras, kita sudah tercapai di angka 70,79% di triwulan 3, bulan akhir September. Masih ada 3 bulan, Oktober, November, Desember. Harapannya memang nanti di Desember 30% kurang ini tercover di masa panen yang 3 bulan terakhir. Jadi kami optimis bahwa capaian kita, target kita 3.097.000 ton tadi tercapai di akhir tahun. Terus kemudian untuk sektor lain di peternakan itu malah menunjukkan tren positif di susu ya. Di produksi susu kita dari target sekitar 7 juta liter sudah tercapai di triwulan 3 itu 10 juta liter. Pencapaian pertama paling besar memang di awal-awal triwulan. Dari triwulan 1, triwulan 2 itu besar, kemudian triwulan 3 agak menurun karena mungkin dampak dari PMK. Tetapi
overall di 30 tribul terakhir 1, 2, 3 itu sudah di angka 10 juta liter. Meskipun di sisi lain di daging ada penurunan dari target kita sekitar 8 juta kilogram hanya tercapai di angka 6 juta kilogram. Ini mungkin ada dampak dari PMK ya, karena otomatis ketika sapi-sapi perah kita terdampak, sapi potong terdampak, konsumsi daging mulai menurun. Jadi memang dampaknya di sana. Tapi overall untuk peternakan baik perah tercapai, kemudian untuk yang telur juga insya Allah tercapai. Kemudian di perkebunan untuk produksi komoditas perkebunan utama, kopi, kakao, kemudian cengkeh dan vanili on the track sesuai dengan target. Targetnya mungkin bisa saya bacakan untuk itu di angka kopi misalnya 4.000 ton, kemudian cengkeh 186 ton, dan kakao 700 sekian ton. Pangan harapan. Pola pangan harapan itu untuk melihat porsi piring kita. Jadi satu piring itu harusnya dibagi 3, sepertiga untuk sumber karbo, sepertiga itu untuk sayur, sepertiga yang terakhir dibagi 2 yaitu untuk sumber protein tadi, betul? Itu entah ikan, entah daging, dan buah. Nah, pola pangan ini kita sudah tercapai di angka 88,4%. Jadi sudah mendekati, meskipun masih mayoritas dominan sumber karbo. Tapi overall kalau sudah 100% sebetulnya kita sudah ideal itu piring kita, piring masyarakat kita. Tapi sekarang masih mendekati di angka 88,4% dari targetnya 85%. Jadi sudah lebih bagus dari target yang dipasang. Itu di kondisi triwulan 3. Nah, saya pikir itu gambaran paling pokok dari Dinas Pertanian. Baik, Pak. Kemudian ada ini nggak Pak, inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian selama ini, dan mungkin ada harapan-harapan untuk partisipasi masyarakat gitu, biar semua masyarakat juga bisa mengusahakan mandiri untuk ketahanan pangan dan pertanian. Oke, makasih. Jadi pengertian inovasi harus tidak bisa semata-mata dilihat dari IT ya, karena kadang-kadang ada inovasi terobosan kebijakan tertentu, tetapi ini arahnya adalah untuk kesejahteraan masyarakat, bisa jadi dianggap sebagai inovasi. Nah, kami sangat concern dengan program-program yang mengarahkan pada kesejahteraan petani dengan melibatkan stakeholder lain. Maka seperti contoh tadi, program kolaborasi makmur hebat tadi, itu bisa dianggap sebagai sebuah inovasi. Karena apa? Karena dengan adanya keterlibatan dana dari stakeholder, APBD bisa diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang memang sektor swasta nggak bisa masuk. Contoh penyediaan infrastruktur dasar pertanian. Nggak bisa masuk kan swasta? Nah, maka full APBD bisa diarahkan ke arah sana. Nah, sementara yang kegiatan on-farm, budidaya, swasta bisa masuk, dananya bisa masuk, kita gandeng mereka dengan contoh programnya adalah kolaborasi makmur hebat tadi. Dan ini kita sudah menggandeng hampir semua perusahaan yang kira-kira bisa. Contoh misalnya, kita sudah menggandeng Basnas. Siapa menyangka Basnas bisa berkolaborasi dengan kita untuk pembiayaan para mustahik. Dan ini sudah terjadi di 2 kelompok, Kabupaten Prestasi di Melara sama Kabupaten Berprestasi di Sawo. Dan kemudian akan mencoba lagi pengembangan di Sukorejo. Jadi nanti Kabupaten ini berfungsi sebagai UPZ, unit pengelola zakat atau penerima zakat, yang kemudian dia meneruskan kepada mustahik. Nah, dan seterusnya. Nah, siapa sangka. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Bulog. Nah, selama ini orang berpikir kalau masuk menjadi mitra Bulog itu syaratnya banyak dan susah, harus pemodal besar. Ternyata kita bisa menggandengkan Gapoktan yang modalnya tidak cukup sangat besar,
tapi bisa dibina oleh Bulog untuk menjadi mitra. Nanti bisa menyetor produk dalam bentuk gabah maupun beras pecah kulit maupun beras, entah medium maupun premium, sesuai dengan kapasitas atau kemampuan Kapotan. Nah, siapa sangka juga kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan retail di Ponorogo. Perusahaan retail, dia punya retail, punya swalayan, kita gandeng. Daripada kamu membeli beras dari produsen lain, ayo kamu produksi sendiri beras, saya gandeng, saya temukan dengan petani yang bisa memproduksi. Dan itu sudah terjadi. Kemarin kita lakukan penandatanganan komitmen dengan para pihak tadi. Nah, ini menjadi bagian dari solusi untuk menyelesaikan masalah, dan ini bisa jadi merupakan inovasi. Meskipun sama sekali tidak menggunakan IT ya, karena sekali lagi jangan dianggap inovasi harus berkaitan dengan IT. Saya pikir itu, Mbak. Oke, siap. Pak, ya ini kan sekarang lagi ada tren lagi untuk ke organik ya. Ini kondisi pertanian organik di Ponorogo itu seperti apa? Ya. Ada dua definisi, Mbak. Pertama, yang memang betul-betul full organik, pestisidanya hayati, pupuknya organik, sama sekali tidak ada cemaran bahan kimia. Nah, itu ada, tapi cukup kecil, biasanya berupa spot-spot dan ekosistem. Ekosistem itu artinya dia punya produksi sendiri, dia punya pasar sendiri, dia punya jaringan asosiasi sendiri. Itu sudah ada beberapa sejak awal, sejak lama. Tapi yang kedua adalah pertanian organik dalam pengertian pertanian yang ramah lingkungan atau pertanian sehat. Itu mungkin lebih luas lagi. Mereka masih belum memiliki ekosistem yang semapan dengan yang full organik. Ya, untuk yang semi organik tadi atau pertanian sehat, kita sedang mendorong, bahkan kita mencoba menggandengkan dengan beberapa perusahaan untuk bisa terlibat mengambil produknya. Contoh misalnya ada pertanian yang kita kembangkan, pertanian sehat di Lengkong, Kecamatan Lengkong. Itu kita gandengkan dengan jaringan Basnas Nasional. Sehingga nanti mudah-mudahan bisa didanai dan produknya diambil di sana. Ya, itu sedang berkembang. Jadi ada dua pola tadi, semuanya berkembang, tetapi memang yang lebih kita dorong adalah pertanian sehat. Karena pertanian organik itu betul-betul itu tadi ekosistem yang betul-betul sudah tumbuh, mereka produksi sendiri, punya jaringan sendiri, punya asosiasi sendiri. Dan satu hal yang harus diingat, pertanian organik itu atau produk organik itu berbasis pada trust, pada kepercayaan. Kalau pertanian secara umum itu berbasis pada need, kebutuhan. Jadi total orang yang trust atau akan produk organik itu bisa dihitung, persentasenya kecil. Kalau semua kita arahkan untuk melakukan produksi pertanian organik, trust masyarakatnya belum ke arah sana, siapa yang beli? Jadi memang ini adalah segmented. Betul-betul arahannya sudah jelas, pasarnya sudah jelas, dan terkotak pada komunitas-komunitas saja yang memang memiliki trust pada barang atau produk organik tadi. Jadi sekali lagi, pertanian secara umum basisnya adalah need, kebutuhan, maka dia harus pasok karena dia nggak melihat apapun, yang penting ada beras dia makan. Yang kedua, pertanian organik yang betul-betul berbasis pada trust, dan ini sangat kecil sekali. Sehingga kita kalau mengembangkan sangat hati-hati, jangan sampai kita kembangkan nggak ada pembelinya karena basisnya pada trust. Ya. Siap. Nah, sebentar lagi kan tahun baru Pak, 2023. Ya. Program 2023 ini apa sih, dan mungkin target capaiannya seperti apa? Target yang kita kehendaki tahun 2023 sama. Ada target RPJMD yang harus kita rampungkan, yaitu pembuatan IATD, irigasi air tanah dalam sebanyak 250 unit sampai dengan tahun 2024. Tahun 2021-2022 ini kita sudah merampungkan 115. Berarti masih ada tanggungan kita 135. Target kita tahun depan kita merampungkan 70 unit, kemudian tahun terakhir 2024 kita merampungkan 65 unit. Itu target pertama. Kedua, Pak Bupati juga punya program pertanian sehat melalui pengembangan pupuk organik padat karya. Kita sudah melaksanakan tahun 2021 itu 3 kelompok, kemudian tahun ini 10 kelompok, tahun depan akan kita kembangkan minimal di 10 kelompok lagi. Ini basisnya adalah untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk
kimia, kedua untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa pertanian itu tumbuh dan berkembang berkelanjutan jika ditopang oleh lingkungan. Jadi ada 6 masalah penting di pertanian, salah satunya adalah daya dukung lingkungan. Nah, daya dukung lingkungan itu akan bisa dicapai ketika kita selalu menggunakan bahan organik. Karena tanpa bahan organik, tanah akan matus, bahan organiknya di tanah kurang dari 2%, maka produksi akan susah. Nah, untuk itu kita kembalikan untuk kesadaran bersama bahwa pertanian ini harus berlanjut, berkembang, tidak boleh berhenti produksinya hanya gara-gara tanah yang tidak sehat. Sehingga harus kita kembangkan terus pupuk organik. Ya, kira-kira itu. Terus kemudian ada satu lagi yang juga masuk di program prioritas Pak Bupati tahun ini sudah kita kerjakan, tahun depan masih ada, yaitu bagaimana menopang terwujudnya pakan mandiri yang konsentrat bagi kelompok. Tahun ini kita kerjakan di 3 kelompok, kita stimulasi mereka dengan dana, kemudian kita latih, itu lagi, agar bisa memproduksi sendiri dari bahan lokal, tetapi kualitasnya sesuai standar, sehingga tidak tergantung pada industri. Karena apa? Karena ekosistem perah kita itu masih belum sehat menurut kami. Jadi mereka membeli pakan konsentrat dari pabrik atau dari perusahaan, yang perusahaan ini sekaligus membeli air susunya. Sehingga mereka membeli pakan dibayar dengan susu. Akhirnya ada permainan harga yang tidak menguntungkan bagi petani atau peternak. Ini mungkin kalau dalam sistem ekonomi bukan monopoli tapi monopsoni ya. Jadi ada satu kekuatan yang menjerat mereka untuk tidak bisa ngambil produk lain. Selain produk perusahaan yang membeli susunya tadi. Nah, kita coba bongkar itu, kita kacaukan sistem itu dengan kita masuk kasih stimulasi untuk bisa produksi sendiri. Ya, gitu. Jadi ada 3 prioritas yang ada di RPJMD untuk kita, yaitu pertama IATD, kedua pertanian sehat, ketiga pakan konsentrat untuk ternak. Nah, itu kita laksanakan tahun ini dan seterusnya. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama Mbak. Demikian tadi perbincangan saya dengan Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, Bapak Masun SPT MPMA Nasdem. Terima kasih dan sampai jumpa pada episode berikutnya.